4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun, mungkin pagi, siang, malam kalian mengakses video ini. Welcome back. Hai, halo bestie nyacawan kosong. Gimana kabar kamu hari ini? Masih kuat? Masih semangat? Atau udah lemes kayak wifi gratisan yang sinyalnya tinggal satu batang, satu bar? Anyway, aku doain kalian semua sehat jiwa dan raganya ya. Yang lagi rebahan semoga tetap istiqomah, dan yang lagi kerja semoga nggak dikerjain terus sama hidup yang keras ini. By the way, kalian sadar nggak sih, kadang omongan orang itu indah banget ya. Ucapannya manis, selembut kapas, seindah balon warna-warni, tapi Sayangnya isinya cuma angin, kosong cuy, kosong. Mendingan makan tahu bulat deh, minimal ada rasanya walau cuma 500-an ya, bener gak? Tapi ya udahlah, yang penting kamu hari ini udah sampai di video ini, dan itu artinya semesta lagi baik banget sama kamu. Karena kita mau bahas topik yang dalam banget, topik yang kadang gak kelihatan di cermin tapi jelas banget di dalam hati. So, yuk kita duduk yang manis ya. Cawannya diisi dulu biar gak kosong terus hidupnya kamu. Karena kali ini kita akan bahas topik spesial. Apa sih sebenarnya sampah batin itu? So, let's go. Tapi bentar dulu deh. Sebelum kita makin tenggelam dalam kisah batin ini, aku mau kasih kamu info penting banget nih. Online shop Cawan Kosong sekarang lagi banyak promo spesial. Dari barang-barang lucu sampai yang bisa bikin kamu makin glow up luar dalam. Semuanya udah aku kurasi sendiri. Jadi jangan takut. Ini bukan toko tipu-tipu kayak Cinta Sepihak ya. Dan ya, linknya ada di deskripsi box. Tinggal klik aja, check out dan bayar. Jangan ditunda-tunda kayak nunda move on dari mantan. Karena beda sama mantan. Barang di tokoku itu tuh beneran akan datang. Pak Kurir akan datang tepat di pintunya kamu. Oh iya, ada satu pertanyaan random yang masuk ke email redaksi Cawan Kosong nih. Kak, kalau aku belanja tapi masih belum bisa move on dari mantan, so diskon tetap berlaku nggak sih kak? Alamak. Berlaku sih berlaku ya sayang, asal jangan kamu COD-in ke mantan kamu ya. Oke. So teman-teman, let's talk deep about this matter. Sampah batin itu apa sih? Sampah batin itu adalah segala hal yang sebenarnya udah gak berguna lagi di dalam hidup kita, di dalam diri kita, tapi masih aja disimpan. Kita pelihara, kita peluk erat-erat, kayak boneka tua yang udah kotor tapi gak pernah dicuci sama sekali, busuk ya, banyak kutunya. Kadang bentuknya itu di dalam diri kita, di dalam hati kita itu berupa kekecewaan lama, rasa bersalah yang gak kelar-kelar, iri hati, dengki, dendam yang membara, minder, penyesalan ya, melo, selo, dan luka yang kita biarkan terbuka. Itu semua yang dinamakan sampah batin. Dan sayangnya kebanyakan dari kita itu gak sadar. Kita jalan kemana-mana bawa itu semua, kayak ransel invisible. Kayak kamu itu membawa bagasi emosi yang makin lama itu makin berat rasanya. Nonsens banget kan? Iya, by the way, ini bukan soal jadi positif 24 jam nonstop, bukan. Karena honestly, semua orang juga pasti pernah down,
Tapi the real problem is ketika kita nggak mau melepaskannya, padahal udah tahu banget kalau itu toksik. Nah, itu akan menumpuk menjadi sampah batin di dalam hati kita. Doesn't make sense banget. Sometimes kita itu mikir, what if aku memang pantas hidup begini aja ya? What if kalau orang bakal ninggalin aku juga nanti gimana ya? Padahal itu semua cerita di pikiran kita sendiri. Cuma berisiknya pikiran kita sendiri. Not real, gak real. Sampah batin itu ibaratnya kayak suara dari masa lalu yang masih nyangkut di dalam hati kita. Maybe kamu pernah dulunya dimanipulasi oleh seseorang. Maybe dulunya kamu pernah punya pengalaman dikecewakan, dilukai, ditinggalkan, di PHP-in, di ghosting atau apapun lah itu namanya, atau bahkan diabaikan. Tapi guess what? Itu semua kan udah selesai. Itu semua kan udah berlalu. So, sampai di hari ini kenapa kamu masih juga nyesek? Kenapa? Lepasin, lupain ya. Yang masih belum selesai itu bukanlah masalahnya, tapi apa? Tapi batinmu sendiri yang belum bersih. Kamu terus saja menyimpan, memeganginya erat-erat ya. Jadi menderita sendiri. Coba deh kamu pikirin. Kalau ibaratnya di rumah kita itu numpuk sampah terus-menerus. Coba di satu sudut ruangan di rumahnya kamu tumpuk sampah sedikit tapi terus gak pernah kamu buang, gak pernah kamu bersihin, selalu kamu menumpuk sampah. Habis belanja sampahnya di situ, habis motongin sayuran kamu tumpuk sampah di situ, habis beli makanan kotak kamu tumpuk di situ, semua sampah apapun itu kamu tumpuk di situ. Apa yang terjadi? Rumah kamu jadi bau kan? Rumah kamu jadi kotor, jadi jorok, alhasil penyakit banyak, serangga banyak, bikin sesak, bikin penyakitan. Tapi kenapa kita nggak sadar kalau batin kita itu juga begitu? Batin kita itu juga sama. Ibaratnya kayak kita menumpuk-numpuk sampah dari berbagai macam sampah, kita tumpuk di situ jadi satu. Kita nggak buang. Kita nggak lepasin. Setiap kali kamu terjebak di dalam overthinking, nah setiap kali kamu marah tapi nggak tahu kamu marahnya kenapa, setiap kali kamu menangis karena cuma hal-hal sepele, nah itu tandanya ada sampah batin yang belum kamu bersihin. Itu sampah kamu menumpuk. Sampah batin kamu itu banyak banget. Dan unfortunately banyak dari kita itu justru menikmati menjadi seorang korban. Nah, kebanyakan dari kita itu menikmati menjadi seorang korban karena ya kita merasa dikasihani, kita merasa diperhatikan, kita merasa diberi empati, simpati. Nah, itu lebih nyaman daripada berubah. Nah, siapa yang begitu? But guess what? That's exactly what happened to so many people out there. Banyak dari kita, gak laki-laki, gak perempuan, suka dibegituin di fase suka menikmati menjadi seorang korban. Mereka itu stuck di sana, padahal penyembuhannya itu cuma satu: belajar mengikhlaskan dan membuang sampah batin itu perlahan-lahan. Dan maka batin kita itu akan jadi bersih. Jadi kita gak gampang baperan, gak gampang senggol bacok, gak gampang melo selo. Mulai dari memaafkan diri sendiri. Dari sesimpel itu, memaafkan orang lain yang mungkin gak pernah mau berniat untuk minta maaf kepada kita, meskipun jelas-jelas dia telah berbuat salah kepada kita. Dan mulai isi ulang batin kita dengan gratitude. Kamu tahu apa itu gratitude? Syukur. Karena as long as kamu masih mau bersyukur, kamu selalu bisa memulai lagi. So teman-teman,
Dari cerita ini siapa di antara kamu semua yang masih suka memegangi kejadian-kejadian masa lalu dan mengingatnya, mengabadikannya sampai hari ini? Jangan ya, lepaskan yang sudah tidak perlu kita pegangi, lepaskan yang sudah tidak perlu menjadikan beban hidup kamu, beban pikiran kamu, beban mental kamu, ya. Lepasin. So, teman-teman, apa sih pelajaran hidup yang bisa kita ambil hari ini? Ya, sampah batin itu nyata banget ya teman-teman. Dan cuma kita yang bisa ngebersihinnya, bukan orang lain. Jangan pelihara luka batin hanya karena kamu terbiasa terluka. Jangan biarkan masa lalu itu jadi dalih untuk menghancurkan masa depan kamu yang lebih baik. Jangan yang paling penting nih, jangan gantung hidup kamu di kata-kata dan komentar orang lain. Karena seperti yang kita bilang tadi, ucapanmu indah, seindah balon warna-warni, tapi sayang, isinya cuma angin, kosong cuy. Nah, ya menyedihkan sekali, ya kan? Jadi syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang telah berlalu. Apapun masalah hidup kamu saat ini, aku doain segalanya dimudahkan. Buat yang udah share-share video ini ke grup komunitas sebelah, wih, thank you so much ya, Maaci nah. Doa terbaik ya buat kalian semua. Semoga kebaikan kalian balik 1000 kali lipat. Ya teman-teman, oke ya, kayaknya cukup dulu ya obrolan kita hari ini. Tapi sebelum aku izin pamit undur diri, aku mau nitip satu pesen. Hidup ini kayak cawan, kadang penuh, terkadang juga kosong, tapi kita tetap bisa menikmatinya, asal nggak lupa apa, nggak lupa isi ulangnya, harus dari hati yang bersih. Jangan hati yang penuh menyimpan sampah-sampah batin. Oke? Semoga kamu pulang dari video ini dengan pikiran yang lebih sehat, yang lebih bersih, hati yang lebih ringan, dan energi yang lebih terang. Dan kalau kamu lagi sedih hari ini, remember ya, ingat ya, air mata itu bukanlah suatu kelemahan ya teman-teman. Itu suatu bukti bahwa kamu itu masih punya hati yang hidup. Ya, akhir kata jangan lupa ya untuk bahagia. Jangan lupa belanja di toko aku juga. Linknya ada di bawah ini nih ya. Dan jangan lupa juga kamu subscribe, like, share, dan nyalain notifikasinya biar kamu itu gak ketinggalan isi cawan inspirasi cerita celotehan aku selanjutnya. So teman-teman, sampai jumpa ya di akhir video berikutnya dengan topik yang lebih dalam dari mantan yang gak pernah minta maaf ke kamu, padahal nyata-nyata dia yang salah ya teman-teman. Jangan lupa ya, jaga hati kamu, jaga cawan, jangan biarin hidupmu kosong, karena kamu itu sungguh sangat berharga dan kamu itu pantas untuk bahagia. Sekian dulu cerita dari aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.